warahmatullahi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan lupa selalu menyampaikan sholawat yang sempurna kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita selalu mendapat syafaatnya di dunia wal akhirah. Pada kesempatan siang ini, bagi hamba Allah umat Rasulullah Muhammad SAW yang belum menunaikan ibadah sholat zuhur, silahkan menjalankan sholat zuhur dulu. Monggo, setelah itu nanti bisa melihat unggahan live streaming saya nantinya jika diizinkan oleh pusat TikTok untuk diunggah. Karena unggahan kemarin itu tidak diizinkan, tidak tahu permasalahannya. Padahal itu tentang judul yaitu puasa kelahiran secara apik dan cara tuntunan memberi sesaji kepada saudara gaib kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bagi hamba Allah, bagi umat Rasulullah, dan bagi semua agama di dunia ini, karena saya berjiwa Bhinneka Tunggal Ika. Jadi semua pasien dan tamu saya, bahkan santri-santri saya yang datang ke gubuk saya di Dusun Keyo RT 1 RW 3 desanya Sugih Waras Pringkuku Pacitan Jawa Timur Indonesia, itu semua agama, baik Konghucu, Hindu, Kristen, Katolik, ya, bahkan Buddha, semua saya terima sebagai santri saya, karena jiwa saya Bhinneka Tunggal Ika, yaitu mentoleransi semua agama di dunia. Saya menyayangi semua ras suku bangsa di dunia ini, dan jiwa saya selalu melaksanakan nilai-nilai Pancasila agar selalu menjaga ketauhidan, menjaga ketuhanan, sehingga ada rasa welas asih, perikemanusiaan demi persatuan semua, dan segala sesuatu permasalahan harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat, semuanya demi keadilan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Dan saya berpedoman pada Undang-Undang Dasar 45 agar tidak membentur hukum. Apa yang saya sampaikan ini bukan hanya di Indonesia, tapi kelas tingkat internasional bagi pemirsanya. Bahkan dari HP mereka yang melihat di live streaming TikTok saya sudah canggih, modern, bisa di bahasa Inggriskan, di bahasa Mandarinkan, bahasa Jepang, bahasa Arab, dan sebagainya. Pada kesempatan ini saya ucapkan salam rahayu kepada saudara kami yang saat ini melaksanakan puasa 40 hari Karingkes, ada 3 hari kawiwitan di Rebo Pon, Kemis Wage, Jumat Kliwon. Dan seperti ini kemarin saya sudah mengajak tuntunan untuk puasanya, dan ini adalah Rebo Pon, ya. Ini adalah Rebo Pon. Kemarin diawali adalah Selasa Pahing, ya, tanggal 11 sudah masuk ini hari Rebo, dan sekarang adalah hari Kamis, ya. Ini udah dapat 1-2 hari 2 malam tanpa makan, ya. Jadi sudah 2 hari 2 malam tanpa makan. Kemudian tinggal nanti ini malam Jumat Kliwon. Silahkan bagi yang puasa 40 hari Karingkes, ada 3 hari kawiwitan Rebo Pon, Kemis Wage, Jumat Kliwon. Nanti malam Jumat Kliwon silahkan keluar rumah atau mencari tempat yang sepi untuk ritual waktu mustajabah, yaitu waktu nanti jam 12 malam. Waktu jam 12 malam sampai jam 2 itu waktu mustajabah, saat hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, nanti saya jelaskan tentang poso weton, ya. Nah, ini ada yang tanya tentang amalan poso weton. Ya, nanti caranya sama. Nanti saya jelaskan. Ini adalah sudah Jumat Kliwon ini, ya. Nanti malam silahkan bagi yang sudah puasa 40
40 hari, Karingkes ada 3 hari ya. Dan untuk penjelasan ini tadi ada yang bertanya tentang puasa weton. Puasa weton yaitu caranya diapit ya, biar kuat powernya. Karena saya pernah mencoba puasa weton pelahiran atau hari kelahiran, saya lakukan 1 hari itu bobol ya, kekuatan kalah. Kemudian 1 hari 1 malam saya puasa weton pelahiran, bobol kalah. Kemudian saya lakukan 2 hari juga bobol. Setelah itu saya coba lagi, saya puasa 3 hari untuk weton. Jadi puasa weton itu umpamanya puasa wetonnya hari ini Kamis ya. Kamis berarti Rebo, Kamis, Jumat ya. Jadi Rebo, jadi hari Selasa jam 4 mulai mandi keramas. Untuk puasa weton ya, ini puasa pelahiran. Mandi keramas kemarin sudah saya jelaskan, yaitu agar lebih kuat powernya. Karena saya coba dengan mandi keramas, dengan doa dengan air putih, saya doai kurang kuat. Kemudian saya menggunakan tradisi peninggalan para leluhur yang ratusan tahun yang dulu. Allahumma amin, powernya lebih kuat dan rezeki lancar, segala sesuatunya tercapai dengan cepat. Ya, untuk puasa weton diapit ya, puasa umpama weton pelahiran hari ini Kamis, berarti kemarin Selasa jam 4 sore ya udah masuk ke hari Rabu. Puasa jam 4 yaitu mandi keramasnya, yaitu kembang liman, kantil putih 1, kantil kuning 1, mawar warnanya jambon, jangan merah jangan putih. Kemudian melati, kenanga. Kalau jumlah kantil putihnya 1 saja, kantil kuningnya 1 saja, mawar jambonnya agak banyak karena untuk mandi keramas. Kemudian melatinya agak banyak ya. Kemudian bunga kenangannya juga agak banyak. Setelah kamu beli di pasar, yaitu seharga sekitar 10.000 ya. Kemudian kantil putih itu kamu preteli, kantil kuning dipreteli, diambil tengahnya itu pentolnya itu sari bunga namanya. Kantil kuningnya juga dipreteli, diambil sari bunga. Dan pretelan bunga kantil putih, kantil kuning kamu taruh di air untuk rencana untuk mandi. Kemudian melatinya 1 aja, tidak bisa dipreteli karena kecil. Tapi belinya melati agak banyak karena untuk mandi keramas. Kenangannya agak banyak. Kemudian diambil kenangannya 1 bunga, diputuskan itu, diambil pentolnya tengah sari bunganya. Setelah ke-5 sari bunga itu terkumpul, pegang di tangan kanan, yang pretelan tetap di dalam air. Doanya seperti ini. Ini untuk khusus puasa weton pelahiran dan puasa 40 hari Karingkes ono ing 3 hari. Doanya saya pelan-pelan nanti saya unggah, yaitu ini sebelum menuju judulnya sesaji, cara memberi sesaji kepada Kodam ya. Ini doanya untuk yang tadi menjelang akan puasa jam 4 sore. Bismillahirrahmanirrahim. Semua agama boleh, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, Konghucu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Duh Gusti Allah, kawula nyuwun pangayuman. Niat insun adus keramas ngedusi kakang kawah adi ari-ari, Kyai amung nyamung sing amung jiwa ragaku. Urip nembadan pitung sukmo. Sirep tiup ke bunga sari bunga ini tadi 3 kali. Kemudian tiup di air yang rencana untuk mandi. Diulang 3 kali. Doa itu saya pelan lagi. Duh Gusti Allah, kawula nyuwun pangayuman. Niat ingsun adus keramas ngedusi kakang kawah adi ari-ari, Kyai amung nyai amung sing amung jiwa ragaku. Urip nembadan pitung sukmo. Sirep tiup 3 kali. Tiup di air beradalan bunga tadi yang rencana untuk mandi. Baca 3 kali ulang ya. Setelah itu masuk kamar mandi. Bacanya doa harus di luar kamar mandi. Setelah itu bawa air bunga ini ya. Kemudian yang genggaman ditiup tadi ya, ditelan. Nyam. Setelah lembut ditelan pakai air ini 3 kali.
Lek, ya. Kemudian untuk mandi, boleh dikunyah di luar kamar mandi, kemudian di gelondur pakai air 3 kali di luar kamar mandi juga boleh. Setelah di dalam kamar mandi, gosokkan semua peredaran bunga itu tadi, wajah, ke tubuh, semua dikosok untuk kosokan ke kelamin, dan nanti aura Anda seperti muda lagi, langsung. Ainul Haq, yakin, yang penting yakin dulu. Ini bukan disugistikan, tidak dibayang-bayang, tapi langsung kamu mengaca, langsung wajahmu cerah dengan air bunga itu. Karena apa? Itulah untuk mensucikan hadas besar dari kecil dan mensucikan segala sengkolo, suker, sekerto, dan tersilo yang ada di tubuhmu. Setelah itu mandi, keluar duduk, baca doa ini untuk meratakan kodratmu yang kemarin banyak utang, doyak-oyak bang plecet, doyak-oyak angsuran bang, kemudian sakit-sakitan nggak sembuh, kemudian selalu gagal dalam perjodohan, kemudian istrinya minggat, suaminya minggat, anaknya nakal, dan sebagainya. Itu diwaratakan dirimu supaya aura benar-benar fokus dalam satu titik, yaitu dipancer. Itu doanya setelah keluar dari kamar mandi, setelah pakaian rapi dulu ya. Saya pelan doanya. Duh Gusti Allah, kawula nyen pengayoman. Ingsun wahananing lanang, jaya pangaweh satriya lanang. Jaya panuh surane Sang Hyang Handrani, pura saliring kawerjar kadigdayan warata kelawan kodrat ingsun hamijila. Kalau yang Islam pakai la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi kayak yang Muslim tidak usah pakai, tidak apa-apa, hanya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya ulang lagi. Duh Gusti Allah, kawula nyun pangayoman. Ingsun wahananing lanang. Jaya pangaweh satriya lanang, jaya panusurane Sang Hyang Handrani, pura saliring kawerjar kadigdayan warata kelawan kodrat ingsun hamijila. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang non muslim pakai bismillahirrahmanirrahim. Ya. Enggak pakai juga enggak apa-apa. Yang Hindu, Kristen, Buddha, Konghucu atau kebetulan yang Tuhan Yang Maha Esa. Nah, setelah itu doa yang kedua masih posisi duduk ya. Duh Gusti Allah, kawula nyuwun pangayoman. Sirullah gelantine Allah, amangan cahya den pangan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang non muslim boleh, nggak usah pakai la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pakai juga boleh, lebih baik pakai bismillahirrahmanirrahim juga boleh, tidak pakai juga nggak apa-apa, kalau pakai lebih baik kan itu. Kemudian setelah itu kan jam 4 ya. Nah, ini tentang puasanya. Itu puasa weton kelahiran ya. Kan tadi lahirnya Kamis. Diawali yaitu Rebu. Selasa jam 4. Jam 4 sudah masuk ke Rebu. Kemudian satu hari semalam Kamis, kemudian Kamis Jumat ya. Jumatnya nanti Jumat jam 4 baru buka. Nah, itu dilakukan dengan cara Ramadan boleh, yaitu dilakukan kalau cara Ramadan kan berarti sahurnya yaitu hari Rabu sebelum azan subuh. Hari Rabu puasa sebelum Ramadan, Kamis, Jumat. Kemudian boleh dilakukan kalau yang muteh itu dilakukan jam 4 awalnya. Nanti buka pertama 3 genggam nasi putih pakai air putih. Hari kedua bukanya jam 4 juga, yaitu nasi putih 2 genggam, hari terakhir 1 genggam. Dan boleh juga diawali jam 5, jam 6, jam 7. Yang penting menurut jam 7 ya nanti bukanya jam 7. Awali jam 12.30 malam, ya nanti bukanya jam 12 malam. Begitu, pendak jam gitu ya. Itu intinya. Kemudian setelah itu saya jelaskan, kemudian ada yang puasa lebih ringan bagi pekerja keras, yang buruh atau tani atau kerja kantor yang berat atau banyak proyek-proyek atau bos-bos yang terpuruk hutang ratusan juta miliar rupiah kan agak drop, itu bisa puasa dengan. Dan bagi perokok-perokok yang kuat boleh puasa kodamnya seperti ini. Waktu jam 4 setelah niat puasa
kemudian langsung minum air kopi, es teh, air sirup, kemudian ngerokok boleh ya. Selama 3 hari 3 malam tidak boleh makan secuil pun makanan. Boleh minum apa saja, boleh ngerokok, tapi tidak boleh makan secuil pun makanan. Kalau lupa ya gagal, batal, mengulang lagi. Dan puasanya jadi tergantung Anda milih. Boleh puasa ngebleng seperti saya ini 3 hari, sudah 2 hari 2 malam tidak makan ya. Nanti karena menjelang Jumat Kliwon ya, saya nggak makan ya 3 hari 3 malam ini, udah dapat 2 hari 2 malam. Dan untuk setelah itu kamu pas hari terakhir hati weton, saya jelaskan dulu kegunaan 3. Kenapa 3 Mbah? Puasa weton di AP3, 1 tengah ini adalah pancer kamu ya, diri kamu. Yang di depan ini ya, ini adalah sebagai pasopati. Setiap hajat, tujuan, setiap kamu disakiti, ingin menyakiti, ini pasopatinya di depan. Yang di belakang, puasa yang belakang ada pagar jasmani rohani. Makanya kuat. 1 pasopati, 2 pagar. Tengah yang dilindungi yaitu pancermu. Itulah inti dari puasa apit. Kemudian ini ada cara membrokoi yang lebih sederhana. Saya masuk dulu. Nah, nanti setelah puasanya selesai ya, kamu siapi dupa 7 ya, 7. Kemudian kemenyan juga tidak apa-apa, dibakar di bawah ya. Ini 7. Kemudian ini ada lilin warna merah ya, warna merah. Ini saya lihatkan dulu, warna merah putih, lambang abang jenang putih. Kemudian ini ada nasi putih sedikit aja, taruh di lepek. Kemudian ini nasi putih ya, nah kelihatan enggak? Enggak kan? Nah ini nasi putih dicampuri gula Jawa. Ini namanya jenang abang putih ya. Ini bagi yang keadaan lagi minim, miskin sekali, terpuruk hutangnya ratusan juta atau miliaran, boleh. Kemudian dikasih air ya, air putih seperti ini wajib ya, karena manusia membutuhkan air atau banyu penguripan. Kemudian dikasih yaitu teh atau kopi sesuai selera Anda, sesuai seleramu, sesuai selera anaknya, yang jika anaknya itu dibrokoi ya, Mbak mau ngelamar kerjaan, kemudian supaya cepat diangkat derajatnya, diangkat pangkatnya dan sebagainya, kamu puasai anaknya, waktu weton pelariannya juga bisa. Kemudian dikasih ini tumpeng ya, ini tumpeng nasi putih sedikit aja, saya genggam dibentuk tumpeng. Kemudian dikasih bawang merah dan cabai. Kemudian dikasih daun singkong ya. Kemudian dikasih ini untuk kakang kawah di hari-hari ya. Kemudian dikasih kinang suruh ya, yaitu suruh kinang, mbako suruh ini ya. Kemudian ini untuk Nyai Among atau Nini Among. Nini Among kan orang tua wanita, nenek ya, sukanya nginang. Kemudian dikasih rokok bagi Kiai Among atau Kaki Among. Kemudian dikasih bunga. Tapi tolong sekali lagi, jika membuatkan nasi ini jangan sekali-kali sisa orang. Pertama kali menanak nasi, sebelum dimakan keluarga, ambil dulu, pesen, aku mau brokoi anaknya, mau brokoi istrinya, dengan hajat apa, aku akan brokokan sendiri. Nah, jadi kamu pesan jangan sampai ini dapat sisa-sisa dari setelah dimakan. Pertama kali diambil, jadi segala sesuatu kamu tidak dapat sisa-sisa orang. Berarti orang itu rondo, itu Joko atau perawan, segala sesuatu dapat pekerjaan atau derajat, waktu melamar pekerjaan diutamakan. Sekali lagi jangan nasi yang sudah didahului orang. Jadi begitu nanti dari mejijer ini begitu mateng ya, mateng ambil aja dulu, jangan sampai terdahului keluarga lain. Intinya begitu. Dan doanya untuk doa brokoan adalah seperti ini. Setelah dupa ini dinyalakan,
Itu dinyalakan sebelum buka. Jadi mendekati kamu selesai puasa penyempurnaan. Ini dinyalakan lilin jangan. Doanya adalah sambil tepuk-tepuk dada. Duh Gusti Allah kawula nyun pangayoman. Marti sedulur kembar. Marti sedulur gaib. Dagingku, getih abangku, getih putihku, getih irengku, getih kuningku. Puserku, otot, saraf, balung, sungsungku. Baca surat Al-Fatihah 3 kali. Yang non muslim baca, yang Kristen, Hindu, Buddha baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 7 kali. Kemudian kabeh kadangku kakanton, kabeh kadangku kang ora kerawatan, kabeh kadangku kang metu saka mrigana lan ora metu saka mriga, kabeh kadangku kang lair sedina semi bareng karaku. Bapa entene ngarep, ibu entene mburi. Iki enek gawe awat-awat ana jiwaraku, sak perlu sebutkan hajat. Sak perlu sebutkan hajatnya. Apa tujuanmu ya? Ya, setelah itu lagi tepuk-tepuk lagi. Roh suci iku sejatiku kakang kawa adi hari-hari kiai amung nyemong sing amung jiwaragaku. Ya, tepuk-tepuk. Kemudian kita izin dengan kodam kowe penunggu rumahmu. Di kos atau di kontrakan atau tempat kerja pasti ada makhluk goibnya penunggu. Ya, namanya Kiai Danyang. Kiai Danyang dan Kiai Lurah, Danyang dan Nyai Lurah. Caranya tepuk-tepuk lantai. Ya. Tepuk-tepuk lantai sambil doanya seperti ini. Duh Gusti Allah kawula nyun pengayoman. Ibu bumi, Bapa kuwasa, Ibu pertiwi, Bapa antabuka, kawula caos dahar kutuk semedi. Sinten ingkang nyakokaken kembang Jayamulya, urupe menyan telejar putih, menyan kula sranduning iman, lapak ngumpulaken sederek kula 5 wujud nembadan. Mugi-mugi sedaya ingkang kula cipta kelampahan kanthi pitulungan Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa atau Gusti Allah. Ya. Tapi posisi lilin dupa dinyalakan, lilin merah putih dinyalakan dan pakai kemenyan madu boleh, pakai kemenyan yang lain boleh ya. Itu setelah melakukan itu, tolong diingatkan doa saya lagi tentang gugah makhluk gaib di tempatmu. Yang kedua, duh Gusti Allah kawula nyuwun pangayoman. Kiai Danyang cikal bakal breh ngreksa kang rumeksa ana jero omahku atau jero kos-kosan atau kontrakan. Ya. Ibu bumi, Bapa kuwasa, Ibu pertiwi, Bapa antabuka, kawula caos dahar kutuk semedi, sinten ingkang nyakokan kembang Jayamulya, urupe menyantel terputih, menyan kula sranduning iman, lapak ngumpulaken sederek kula 5 wujud nembadan. Mugi-mugi sedaya ingkang kula cipta kelampahan kanthi donga pangestu Kiai Danyang cikal bakal breh ngresok ana jero omahku atau kos-kosan konaku, kanthi donga pangestu Kiai Lurah, Nyai Lurah padusuran sebut alamannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Gusti Allah, dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, sesuai agama masing-masing. Karena jiwa bahasa binika. Jangan lupa agar lebih kaptul kirim surat Al-Fatihah kepada saya 7 kali. Ya. Kemudian kirim Bismillahirrahmanirrahim 7 kali bagi non muslim, bagi Hindu, Buddha, Kristen kirim Bismillahirrahmanirrahim 7 kali sebelum melakukannya, atau setiap mau berdoa 7 kali. Nanti saya bantu surat Al-Fatihahnya. Ya, bilang aja begini. Ya Tuhanku, saya baca Bismillahirrahmanirrahim 7 kali, pahalanya saya berikan kepada Kiai Purwadi, Mbah Gede Purwo, Kiai Among. Atau ya Allah ya Rabbi, saya baca surat Al-Fatihah, pahalanya saya berikan, saya tujukan kepada Kiai Purwadi, Mbah Gede Purwo, Kiai Among. Baca surat Al-Fatihah kali. Pada intinya pahalanya dikasihkan saya bantu dulu. Salam rahayu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Buktikan, lakukan amalan puasa weton pelahiran 7 kali puasa weton pelahiran. Ainul hakul yakin, apa hajatmu pasti lebih cepat terkabul daripada tidak berjamaah dengan saudara gaibmu. Karena Tuhan Yang Maha Esa adalah gaib, saudara kembarmu sedulur lima pancer adalah gaib. Kodam gaib dari benda pusaka, akik, pusaka, keris, tombak dan adalah gaib. Kamu ajak jamaah untuk minta pada Tuhan Yang Maha Esa, minta pada Gusti Allah, minta pada Tuhanmu.
Goib dengan goib lebih cepat kabul ya daripada tidak berjamaah dengan goib. Tapi ingat, jangan sampai musyrik syirik. Jangan sekali-kali minta kepada kodam kowe sedulur paling. Jangan sekali-kali minta kepada kodam kowe pendamping hidupmu. Itu musyrik syirik. Minta pada Tuhan. Ya, diajak kerjasama aja. Mau makan, mau minum, mau apa dijawab. Singamu. 7 kali puasa weton, ainu hakul yakin apa yang kamu ajar langsung dikabulkan. Dan untuk puasa ringkas dari 40 hari, yaitu Rebu Pon Kamis Wage Jumat Kliwon, alhamdulillah ini 2 hari 2 malam sudah tidak makan, tinggal 1 malam lagi. Ya, nanti malam bagi yang melakukan puasa 40 hari, nanti jam 12 silahkan untuk tirakat dan sebagainya. Bakar kemenyan, bakar dupa boleh, tidak juga boleh. Boleh sholawat malaikat Jibril diwirid 1001 kali, atau zikir malaikat Jibril dibaca ulang-ulang 1001 kali, atau doa-doa dari firman Allah yang suci bisa dibaca semuanya. Jadi bisa boleh tadarus Al-Quran ya. Kalau saya biasanya tadarus Al-Quran ya. Jadi saya suka tadarus Al-Quran, dan saya mohon bagi pemirsa silahkan rajin sholat, yaitu sholat wajib jangan ditinggalkan. Kalau lupa nggak apa-apa, kecuali disengaja. Kemudian sholat sunnah, dan lakukan puasa Ramadan setiap di bulan Ramadan ya, dan lakukan puasa sunnah. Dan jadilah manusia yang bitaklah, melakukan semua kewajibanmu sebagai hamba Allah, sebagai umat Tuhan yang Esa. Dan jauhi semua larangan. Jangan dilakukan larangan-larangan agama Allah. Karena semua agama di dunia pasti mengajak kebaikan, tidak mengajak kesalahan. Pasti semua agama di dunia, baik Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, agama kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, agama Konghucu, mengajak kebaikan. Karena agama lemah lembut. Ya, tidak mungkin ada percecokan, pertengkaran antara agama. Mari kita saling rukun, karena jiwa saya Bhinneka Tunggal Ika, dan menyayangi dan toleransi kepada semua agama di dunia. Ya, rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.